Saya merasa wow, ini negara benar-benar on time. Jadi kalau jam 7, sharp jam 7, tidak ada ampun. Jadi ini adalah International Climate Change Summit. Mereka mengundang apa yang mereka sebut Villars Fellow. Jadi Villars Fellows ini adalah anak-anak SMA. Hal menarik berikutnya yang saya lihat dari negara Swiss adalah transportasi yang sangat-sangat nyaman dan mudah. Kenapa saya bilang begini? Karena saya juga sudah cukup banyak berkunjung ke negara-negara lain di Eropa, di Amerika, di Australia. Tapi saya merasakan di Swiss ini paling mudah. Apalagi kalau kita punya kartu kredit. Itu sangat mudah, kita tinggal beli dari mesin, di mana mesin tiket itu ada di hampir setiap halte, di setiap halte kayaknya ada. Terus kita masukkan kartu kredit kita tinggal beli. Kalau kita mau bolak-balik, maka itu kita sekalian aja beli yang semacam one day ticket. Tapi dia punya range untuk one day tiketnya itu. Jadi misalnya kota saja. Waktu itu saya mengunjungi kota Bern contohnya. Nah itu ada yang one day tiket khusus untuk dalam kota Bern. Kemudian juga atau misalnya mereka juga punya yang tiket untuk kemana saja. Jadi saya juga disediakan tiket waktu itu oleh panitia untuk kedatangan dan kepulangannya, yang dimana saya bisa pakai itu untuk apa saja. Jadi satu kartu untuk bis, bisa untuk kereta. Ya, jadi itu sangat-sangat memudahkan. Jadi ya yang saya rasakan bahkan untuk saya yang solo traveling ke Bern, ke Swiss, saya merasa bahwa transportasi sangat-sangat mudah di sana. Sehingga saya pun sendiri bisa jalan-jalan kemana-mana. Nah, kalau teman-teman mau tahu juga bahwa salah satu hal menarik dari Swiss adalah Swiss tidak punya ibu kota negara. Kota Bern itu dianggap sebagai ibu kota, tapi sebenarnya bukan ibu kota negara. Jadi dia hanya tempat di mana semacam para pemimpin negaranya ini berkumpul di kota Swiss dan mengendalikan pemerintahannya, tapi dia bukan ibu kota negara. Hal menarik berikutnya yang saya rasakan ketika jalan-jalan ke Bern. Nah, jadi di kota Bern ini teman-teman, yang sangat menarik adalah ketika saya datang dan melihat sungainya yang sangat biru. Jadi ini benar-benar hal yang sulit untuk kita lihat. Apalagi ini yang berada di tengah-tengah kota gitu. Jadi sungai yang bersih, jernih, biru itu ada di tengah kota, teman-teman. Itu yang memang sangat-sangat indah dan menjadi tempat yang menarik untuk orang-orang turis berkumpul, berfoto, dan bahkan masyarakat lokal juga sering menggunakan air sungai Bern ini untuk berenang. Jadi ya keindahan alamnya memang luar biasa dan kebersihannya memang luar biasa. Jadi sangat nyaman untuk berkunjung ke Swiss, dan kalau teman-teman nanti punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Eropa, maka jangan lewatkan Swiss. Nah, berikutnya kita akan ngomongin tentang hewan yang menjadi lambang di Swiss. Lambang negara atau lambang kota. Jadi, kalau sapi sering dikaitkan dengan Swiss, tetapi ternyata waktu saya berkunjung ke Bern, itu bukan hanya sapi. Yang menjadi ikon Bern adalah beruang. Ini menarik sekali. Jadi beruang dianggap sebagai hewan yang memang secara mitologis, memang hewan yang menemani para kaisar, para pemimpin negara Swiss pada zaman dulu ya. Jadi tapi mungkin itu secara mitologis lah, secara legenda begitu. Nah, tapi yang menarik adalah teman-teman, ketika kita berkunjung ke kota Bern, kita menyusuri sungai Bern. Nah, kita bisa melihat itu benar-benar ada beruang yang diletakkan di pinggir sungai Bern. Jadi, saya melihat ada setidaknya 3 ekor yang kata pemandu jalan-jalan pagi kami waktu itu yang saya ikuti adalah, ya ini keluarga kayaknya, ada orang tua dan 1 anak beruang, itu tinggal di pinggir sungai Bern.
dan menjadi atraksi yang sangat menarik wisatawan, di mana mereka diletakkan di sana, tetapi tentu dengan pagar pengaman, dan itu kita tidak bisa mendekat ya ke beruangnya. Tapi yang menarik adalah bahwa ikon kotanya dan itu beruang yang asli pun diperlihatkan di tepi Sungai Bern. Nah, masih terkait dengan beruang, ada coklat yang mungkin teman-teman sangat familiar, Toblerone. Nah, Toblerone ini, teman-teman, dia punya hal yang menarik. Jadi bukan hanya Toblerone dibuat di Swiss, tapi bagaimana dia mengkaitkan itu dengan logonya. Jadi logo Toblerone itu seperti pegunungan es di sana, yang memang seperti itulah Swiss. Tetapi kalau dilihat lebih dekat, logo Toblerone itu kita bisa lihat ada siluet beruang di logo Toblerone, dan ini menunjukkan Toblerone dibuat di Swiss, khususnya dari Bern. Yang tadi saya ceritakan adalah ini lambang bendera dari state Bern, kota Bern ya. Ini adalah beruang, ini ikonnya. Nah, itu tadi yang saya ceritakan bahwa beruang menjadi ikon kota Bern, dan Toblerone itu ada siluet beruang di logo Toblerone. Nanti kita bisa cek ya. Apa yang paling menarik dari Swiss adalah Swiss ini dikenal dengan kota yang sangat mahal. Betul teman-teman. Jadi memang mahal sekali karena dia punya rate currency atau nilai tukar mata uangnya itu lebih tinggi dari euro. Jadi memang mahal. Contohnya saja air mineral yang biasanya dijual di Swiss itu sekitar 3 Swiss franc. Dan 1 Swiss franc 17.000 sekian. Berarti kalau dikalikan dengan 3 sekitar 50.000. Air mineral yang di sini seharga 5.000 atau 6.000, itu di sana 10 kali lipat ya teman-teman. Jadi memang sangat mahal. Kalau kita mau liburan ke sana, nabungnya lumayan. Tapi ada caranya kok sebenarnya untuk bisa mendapatkan biaya liburan yang tidak terlalu mahal. Kita bisa menggunakan yang namanya couchsurfing. Nah, jadi teman-teman, kalau mau liburan kemana-mana di Eropa ataupun di mana-mana sebenarnya, apalagi di negara yang mahal seperti Swiss, teman-teman bisa mencoba couchsurfing. Ini adalah situs di mana kita bisa mendaftarkan diri kita untuk bisa menerima tamu atau menjadi tamu dari orang-orang yang bersedia memberikan tempat di rumahnya untuk tamu yang datang. Jadi waktu itu saya mencari, sulit sekali untuk mendapatkan host di Swiss. Terus terang saya mencoba banyak sekali, dan detik-detik terakhir saya mendapatkan seorang guru, seorang perempuan muda, dan kemudian dia tinggal bersama teman-temannya di satu flat begitu. Mereka tinggali bersama secara kolektif, dan ada satu kamar kosong yang dulunya itu adalah dapur, tapi mereka rubah menjadi kamar tamu. Dan saya beruntung sekali karena saya mendapatkan persetujuan dari teman couchsurfing saya ini untuk bisa menginap di sana selama, saya lupa, mungkin 4 atau 5 malam. Jadi itu sungguh bantuan yang luar biasa buat saya, karena kalau saya harus membayar hotel dikali 4-5 malam, itu benar-benar banyak sekali yang kita harus keluarkan. Tetapi dengan couchsurfing saya mendapatkan gratis. Tapi bukan hanya masalah gratisnya teman-teman, tetapi ketika kita tinggal bersama orang lokal, kita bisa saling berbagi. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya ketahui dari kacamata dia sebagai seorang lokal gitu. Dan dia juga mempelajari Indonesia dari saya. Jadi kami saling berbagi pengetahuan, budaya. Saya di sana juga berbagi makanan dengan dia, meskipun cuma mie instan yang saya bawa, tapi mereka happy banget ketika saya masakin mie instan gitu ya. Dan berbagi kopi dari Papua yang saya bawakan ke mereka. Ya, jadi ada nilai cultural exchange-nya atau pertukaran budayanya ketika kita melakukan tinggal bersama host seperti ini yang ada di couchsurfing. Dan yang berkesan juga buat saya adalah ketika dia mampu merekomendasikan tempat-tempat yang kalau saya nginap di hotel, saya tidak akan dapat tempat-tempat recommended seperti itu. Kemudian selain tempat-tempat recommended yang disarankan dari dia, saya juga dipinjemin coat atau mantel yang tebal, yang bagus sekali untuk kemudian waktu saya jalan-jalan ke Lauterbrunnen. Tapi saya di situ
Jadi punya coat yang sangat nice dan sangat cukup bisa menghangatkan saya karena saya hanya membawa jaket yang tidak terlalu tebal gitu. Jadi ketika ada orang lokal yang meminjami jaket tebalnya, saya merasa sangat-sangat bersyukur dan itu sangat membantu perjalanan saya dan juga hasil foto-fotonya jadi lebih bagus. Oke, yang terakhir teman-teman. Kalau saya ditanya ya, teman-teman, saya sebelumnya sudah menulis buku namanya judulnya Haram Keliling Dunia. Banyak pengalaman-pengalaman saya berkunjung ke negara-negara itu dituliskan di buku Haram Keliling Dunia. Dan dari sekian banyak tempat atau negara yang saya kunjungi, ketika kalau saya ditanya negara mana yang menurutmu paling berkesan atau paling cantik, dan saya selalu sampai sejauh ini yang paling berkesan dan menurut saya paling cantik adalah negara Swiss. Negara Swiss itu menurut saya benar-benar indah banget teman-teman, karena semuanya indah gitu. Sungainya biru, kemudian hutannya bagus, cantik sekali, ada gunung esnya. Dan yang menarik di kota kecil yang bernama Lauterbrunnen ini adalah tempat yang menurut saya paling indah. Dulu ketika pertama kali saya ke situ di tahun 2011, ikut tur waktu itu. Ketika saya pertama kali sampai di Lauterbrunnen dan keluar dari bus, kemudian melihat hotel, dan ketika saya melihat pemandangan di situ, di mana ada tebing di tepi jalannya gitu, keluar air terjun. Jadi ada air terjun di tebing dan kemudian di sini jalan dan di sini gunung es. Wow, waktu itu saya ingat langsung kayak Masya Allah, ini luar biasa indahnya. Jadi benar-benar yang itu perasaan yang excited, takjub terhadap keindahan alam pertama kali yang saya rasakan itu di Swiss. Dan karena dulu saya menganggap itu tempat luar biasa, mengagumkan indahnya, sehingga ketika kemarin saya diberikan kesempatan ke Villars, ke Swiss, maka saya bercita-cita saya harus kembali ke Lauterbrunnen. Setelah 13 tahun saya tidak melihat Lauterbrunnen. Kemudian host tempat saya tinggal juga mendukung saya pergi ke sana dan meminjamkan coat-nya tadi seperti yang saya ceritakan. Jadi ketika saya sampai di Lauterbrunnen, memang masih sangat indah teman-teman, masih sangat indah, cuma jauh lebih ramai dari yang dulu. Kalau dulu saya benar-benar merasakan seperti pedesaan, tetapi pada saat kunjungan saya kemarin memang Lauterbrunnen sudah sangat ramai, tetapi keindahannya masih luar biasa. Oh ya, yang menarik bahkan bukan hanya tadi tentang air terjun di tebing, tapi juga yang menarik itu adalah kereta yang seakan-akan berjalan ke rerumputan, yang di tepinya itu rerumputan, kemudian ada rumah-rumah kayu, sangat indah dan kayak di negeri dongeng. Jadi benar-benar indah teman-teman. Makanya kalau nanti teman-teman punya kesempatan untuk ke Eropa, mungkin jangan lewatkan Swiss, kota Bern, desa Lauterbrunnen, itu sangat-sangat recommended untuk dikunjungi. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang mungkin belum saya ceritakan karena saking banyaknya hal menarik yang ada di sana. Jadi karena ini terbatas, saya share itu saja teman-teman kali ini. Kalau teman-teman punya pengalaman di Swiss atau berdoa ingin ke Swiss, silakan tinggalkan komen teman-teman di sini. Dan kalau teman-teman suka dengan apa yang saya bagikan di sini, please like dan komen dan share juga boleh dari video ini. Thank you teman-teman sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video Mentor Mind ID berikutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.